Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma. Di season yang pertama, di episode ke-85. Di episode sebelumnya, dongeng menceritakan tentang Jaka Suma dan juga Raga Sukma, kemudian juga Kang Sanca ya, yang diminta oleh Tuan Saudagar untuk meneliti keadaan di Kadipaten, terutama tentang keponakan Tuan Saudagar yang juga termasuk putri sulung atau putra pertama Tuan Adipati. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mangga kasadayana cara ketan. Terlihat Jaka Suma dan juga Raga Sukma dan juga Ki Sanca kemudian menghampiri Mang Kalong dan juga Mas Naryo di tempat penjagaannya. Kemudian mereka berlima terduduk berkumpul sambil menunggu keamanan di tempat itu. Beberapa saat kemudian Mang Kalong berkata, "Wah, saya mau minta izin nih, mau pergi berkeliling dulu. Ya mau tidak mau, ini saya sedang bertugas untuk menjaga keamanan di tempat ini. Tidak baik kalau menjaga hanya di tempat di pos saja, tapi juga harus berkeliling ke sekitaran rumahnya, ya di rumah Tuan Saudagar. Jadi kalau mau ngobrol-ngobrol di sini, berkumpul di sini tidak apa-apa. Kopinya ada, airnya juga, ya bisa menggelotrokan cai saja." Apa itu menggelotrokan cai? Kalau ada juga menggelotrokan air. Waduh, yang benar itu adalah merebus air supaya airnya matang. Ya sudah, gak apa-apa Mang Kalong. Kalau mau ngindar dulu mah, mau berkeliling dulu gak apa-apa. Sendiri Mang Kalong? Oh tidak, sama si ini aja, sama si Mas Naryo. Saya takutnya terjadi sesuatu hal, jadi ya perlu ada pakumaha ataupun ada teman untuk berjaga gitu sambil ngindar di sini ya, sekalian sekalian nunggu berkumpul istirahat bisa sambil nunggu. Maaf nih ya, saya suruh nih jadinya. Tidak apa-apa Mang Kalong. Yang penting mah nanti Mang Kalong pulang ke sininya bawa oleh-oleh. Oleh-oleh apa Mang Sanca? Kalau ada singkong bakar, kayaknya ini makin mantap ini. Singkong bakar. Jadi saya bawa singkong nanti. Ya gitu dong. Ya nanti saya bawakan lah. Kemudian Mang Kalong bersama Mas Naryo pun pergi meninggalkan pos penjagaan itu dan langsung memulai berkeliling untuk menjaga keamanan di rumahnya Tuan Saudagar. Jaga, ini apa yang akan kita lakukan menanggapi permintaannya Tuan Saudagar? Begini Mang Sanca, mau tidak mau ini ada tugas yang cukup berat dan juga seolah-olah di luar dari tugas utama kita. Jadi untuk tugas di urusan di Kadipaten, permintaan Tuan Saudagar ini harus kita laksanakan juga, karena saya pun merasakan lah apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, dan saya pun seolah-olah maksudnya tahulah gitu. Cuman rencana kita yang awalnya mau memberikan kabar berita kepada Raden Tirta sepertinya harus tertunda
mungkin tidak secepat yang kemarin saya pikirkan. Jadi kita harus bercabang dulu ini, melaksanakan dulu tugas dari Tuan Saudagar. Tapi karena ini tugasnya harus yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memang sudah terlatih, ini maaf nih Raga, saya belum bisa mengikutkan kamu untuk meneliti sampai ke Kadipaten. Selain itu juga, mau tidak mau, kalau masuk ke dalam keanggotaan lah bahasa kasarnya, termasuk ya apa namanya, anak buah ataupun pasukannya Tuan Raden Tirta, kamu belum resmi dan belum tentu, belum jelas apa yang akan ditugaskan Raden Tirta kepada kamu. Jadi walaupun dalam hal ini kami dan kamu sudah tidak memiliki apa namanya, tidak ada rahasia di antara kita lah bahasa kasarnya, tetap saja untuk tugas yang ini belum bisa kami berikan kepadamu, atau secara singkatnya kami belum bisa melibatkan kamu dalam tugas tertentu lah. Oh iya Kang, nggak apa-apa. Lagi pula saya mah tujuannya ke sini juga sebenarnya mah pengen bertemu Raden Tirta, dan kalau bisa mah saya ingin mengembalikan ya barang itu gitu. Cuman karena memang harus saya pegang, jadi saya harus jaga dengan baik-baik. Lalu perihal tugas dari Raden Saudagar, bagaimana kamu akan melaksanakannya? Ini Mang Sanca ini. Sementara saya akan melaksanakan tugas ini sendiri saja. Sebelum nanti saya akan 2 atau 3 hari ke depan mungkin akan kembali ke Bojong Salak. Kalau bisa Mang Sanca sudah berada di Bojong Salak. Kalaupun mungkin ada keperluan, jangan sampai keluar dari Bojong Salak kecuali memang mau menemui Raga Sukma di sini. Dan gunakan jalan yang melalui bukit ataupun Gunung Kucubung. Jadi ketika kita dalam perjalanan pun jangan sampai kita bersimpangan jalan lah, jangan sampai seperti kemarin. Ya kemarin dulu geningan ketika Mang Sanca mau menemui Raden Tirta, Mang Sanca menggunakan jalan biasa, saya menggunakan jalan Bukit Kucubung. Akhirnya kita seperti sedang meng-mengan gitu, saring cari, padahal mah kita ya persimpangan jalan, liwat jalan lah gitu. Oh iya benar-benar. Ya udah kita gunakan saja, malahan mah kalau perlu kita jadikan saja titik persinggahan, yaitu di Mbah Jala dan juga di Mbah Kucubung. Jadi kalaupun kita mau beristirahat di sekitaran rumahnya Mbah Jala dan Mbah Kucubung, bagaimana menurut kamu? Kalau bisa diusahakan jangan ada istirahatnya, dan gunakan juga kalau memang dalam tugas-tugas tertentu, dalam maksud-maksud tertentu, jangan menggunakan jalan yang biasa dilalui oleh orang-orang, walaupun jalurnya jalur yang sama gitu. Kita gunakan jalur seperti biasa saja, pasisian lah, menggunakan jalan ke apa namanya, jangan sampai kita gunakan jalan tikus gitu. Oh ya, saya sudah tahu itu malah. Nah kalau saya malam ini pun akan mulai bergerak Mang Sanca. Untuk Mang Sanca tetap di sini sambil menemani Raden Saudagar dan juga Mang Jala, dan kemudian sampaikan juga rencana saya kepada Mbah Jala bahwa saya akan melakukan hal-hal yang tadi disampaikan. Sekalian juga Raga Sukma, ceritakan saja kepada si Abah Rencang, dan juga saya dengar kamu sudah punya kenalan itu Abah Warung ya, dan Mak Warung, bahwa tujuan kamu ke sini adalah pada intinya ingin mencari saya, katakan saja gitu aja. Dan saya sekarang sudah ketemu, yaitu di kampung Bojong Salak. Jadi kamu istilahnya sudah bisa berpamitan di Mbah Warung dan juga Mbah Rencang di sini bahwa kamu sudah
punya tempat tinggal yaitu di Bojong Salak. Namun kalaupun kamu mau istilah nama tetap membantu di rumah Tuan Saudagar, silahkan saja sambil kamu bisa meneliti keadaan Tuan Saudagar ini dan keadaan di sekitaran kota Kadipaten Sunda Kelapa ini. Nah, jelas ya Raga Sukma? Ah ya, jelas Kang. Bagaimana Mang Sanca? Ada yang ingin disampaikan lagi oleh Mang Sanca? Oh, jelas saya juga jelas. Nah, kalau gitu saya akan pamitan sekarang juga untuk melaksanakan tugas utama saya dan juga permintaan dari Tuan Saudagar. Kemudian dirasa sudah cukup untuk merencanakan apa yang akan dilakukan kepada Raga Sukma dan juga Mang Sanca. Jaka Suma segera pergi ke rumahnya Tuan Saudagar. Ketika Jaka Suma pergi, di saat pergi itu kemudian Sanca berkata kepada Raga Sukma, Raga, gimana? Bisa paham? Oh, tadi apa yang disampaikan oleh Jaka Suma? Ya, paham Kang. Secara singkat mah mungkin saya istilahnya seolah-olah bukan diterima ya jadi anggota ya. Hanya saja mungkin saya bagian dari rencana para akang-akang ini lah. Cuman saya belum diberikan tugas yang jelas gitu, atau belum dilibatkan secara langsung dengan kegiatan-kegiatan akang-akang ini. Ya gitu. Pertama, saya rasa juga kamu masih muda. Yang kedua, kami belum kenal betul apa kemampuan kamu, apa keahlian kamu, dan bagaimana cara kamu ketika melaksanakan tugas. Jadi walaupun nanti akan ada ditugaskan, paling istilahnya didampingi dulu lah ataupun ditemani dulu. Tapi tidak apa-apa, itu mau namanya juga istilahnya. Jangan dijadikan hal yang pokok lah, hal yang pokoknya laksanakan kegiatan kita masing-masing. Karena ini kan istilahnya tugasnya, ya tugas sampingan lah. Kalaupun tidak kita bicara tugas rahasia, kata Jaka Suma sambil rada berbisik ketika menyebutkan kata rahasia. Mohon maaf, kata Jaka Suma sambil berbisik ketika menyebutkan kata rahasia. Ah ya sudah, kata yang rahasianya dirubah aja dengan sandi, dengan sebutan istilah mah pekerjaan sampingan. Oh ya, benar juga ya. Ya, pekerjaan sampingan mah jangan sampai kita mengganggu kegiatan kita sebagaimana ilaharinya orang yang hidup lah gitu. Misalnya kamu sekarang lagi mau misalnya ada kegiatan di warung, si Abah Warung. Tapi ngomong-ngomong di si Abah Warung itu kamu seperti apa? Nah, ya tugas utama mah kemarin itu awal-awalnya diminta untuk mencari kayu bakar, kemudian membantu sedikit-sedikit di warungnya si Abah sama warung. Kemudian karena di sini katanya sedang repot, saya diminta untuk berjaga-jaga juga seperti itu. Seperti itu. Jadi ya udah aja, itu aja intinya. Cuman untuk tinggal kamu fokuskan misalnya dari kayu bakarnya dari kampung Bojong Salak. Jadi bisa ngirim ke sininya bisa beberapa hari sekali atau seperti apalah, nanti bisa disesuaikan dengan permintaan atau kondisi yang dijalani. Atau boleh jadi ini saya pikir karena Tuan Saudagar ini katanya butuh penjaga juga, boleh jadi kamu diminta oleh si Abah Rencang untuk menjadi penjaga di sini, ikut menemani itu loh. Ya itu mah gimana nanti aja Kang. Tapi bisa jadi juga kalau misalnya kamu sudah diminta tugas yang baru atau langsung dipercayai oleh Raden Tirta untuk melaksanakan tugas, nah boleh jadi juga memang istilah nama semuanya belum jelas lah. Ya memang seperti itu saya pikir juga. Tapi ya untuk sementara saya besok mungkin akan bilang dulu sama si Abah Warung dan juga si Abah Rencang untuk pulang dulu ke Bojong Salak. Karena saya sudah ketemu dengan saudara saya gitu kan tadi rencananya. Oh iya benar-benar. Jadi ya sudahlah kalau gitu mah kita laksanakan saja sesuai dengan rencana ataupun yang disampaikan tadi si Kang Jaka Suma. Ya gitu aja Kang. Beberapa saat kemudian datanglah kembali Jaka Suma
terlihat langsung menuju pos penjagaan di mana Sanca dan Raga Sukma sedang duduk berkumpul di pos penjagaan tersebut. Kemudian Jakasuma langsung berkata, Kang Sanca, Raga, barusan saya sudah sampaikan secara singkat bahwa saya akan pulang terlebih dahulu karena memang ada harus keperluan. Ya ditanya memang kenapa harus malam-malam, tapi saya bilang karena urusannya mendesak dan ya perlu diselesaikan sekarang. Mungkin kalau ada apa-apa paling akan disampaikan kepada kamu, Raga, ataupun kepada Mang Sanca. Langsung sampaikan saja sebagaimana apa ilaharnya lah, sebagaimana umumnya. Tapi yang jelas kalaupun saya belum pulang, kalian sendiri tahu apa yang akan dan sedang saya lakukan. Oh iya, jelas. Bagaimana selanjutnya? Oh Jaka, ya sudah, saya berpamitan dulu. Saya akan melanjutkan melaksanakan tugas-tugas rencana-rencana yang sebelumnya sudah disampaikan tadi kepada Mang Sanca. Oh ya sudah tuh, silakan saja. Ya Raga, Akang juga pergi dulu nih. Ya Kang, mangga Kang. Kemudian terlihat setelah berpamitan kepada Ki Sanca dan juga Raga Sukma, Jakasuma meninggalkan pos penjagaan dan pergi dari rumahnya Tuan Saudagar tersebut. Di kejauhan terlihat oleh Raga Sukma ketika sampai kepada tempat yang gelap. Sekilat saja Jakasuma langsung menghilang tanpa tentu arahnya. Ketika dan melihat keadaan seperti itu, Raga Sukma langsung memandang kepada Mang Sanca. Jangan heran, itu kan Jakasuma, termasuk ya orang yang suka bekerja sampingan lah. Setelah Jakasuma meninggalkan tempat tersebut, Mang Sanca dan juga Raga Sukma selanjutnya berjaga-jaga di pos penjagaan tersebut. Tidak beberapa lama kemudian datanglah kembali Mang Kalong dan juga Mas Naryo. Selanjutnya secara bergiliran karena Mang Sanca menawarkan diri untuk ikut membantu berjaga di rumahnya Tuan Saudagar, dan Raga Sukma pun memang sudah terbiasa untuk berjaga di rumahnya Tuan Saudagar tersebut. Akhirnya secara bergiliran Mas Naryo bersama Mang Sanca, Raga Sukma bersama Mang Kalong bergiliran berkeliling untuk menjaga keamanan di rumah Tuan Saudagar yang memang luas itu. Kejadian di malam itu, panjangnya malam pun tidak diceritakan dalam dongeng. Dalam ceritanya tidak diceritakan secara rinci. Kita akan menceritakan di pagi harinya. Ketika matahari menyingsing di ufuk timur, Raga Sukma kemudian meminta izin kepada si Abah Rencang untuk pulang terlebih dahulu ke rumahnya Emak Warung Tea. Lamanya perjalanan dan apa yang terjadi selama perjalanan dari rumah Tuan Saudagar ke rumahnya si Abah Warung atau si Emak Warung tidak diceritakan dalam dongeng ini. Diceritakan ketika sampai ke warung di mana si Abah dan si Emak Warung tinggal. Raga Sukma pun disambut oleh si Abah dan si Emak Warung. Terlihat
Si Abah dan si emak warung sangat khawatir kepada Raga Sukma karena memang sehari, semalam atau hampir 2 malam dia tidak pulang ke tempat tersebut. Dengan cerita yang cukup jelas namun singkat, Raga Sukma menyampaikan hal-hal yang penting saja kepada si Abah dan si emak warung kalau dia mencarikan obat atau mencari tabib untuk menolong tuan saudagar. Sekalian pula dia menceritakan bahwa memang pada awalnya dia berlabuh di kota ataupun pelabuhan Sunda Kelapa itu untuk mencari saudaranya yang sekarang sudah ketemu, yaitu Jaka Suma. Dan juga dikenalkan bahwa Mang Sanca ini termasuk teman atau sahabatnya Ki Jaka Suma. Dan dia meminta izin untuk tinggal ataupun berada di kampungnya Jaka Suma di kampung Bojong Salaktea. Ketika itu Raga Sukma dan juga Mang Sanca sedang dijamu oleh Mbah dan Nini warung untuk sekedar makan di pagi hari tersebut. Kalau diizinkan mah Raga, mak teh pengen ditemani di sini. Ya, bukan hanya untuk membantu-bantu emak. Sebenarnya gitu. Pengen ikut, ya bahasanya gini lah. Emak cucu jauh, anak jauh, pengen ditemanin juga sama kamu di sini. Apalagi sekarang usia emak sudah tua seperti ini. Jadi perlu ada teman untuk, ya istilahnya, kalau ada sesuatu bisa ada kamu gitu, Raga. Iya Raga, tapi jangan dipikirkan lah. Ya permintaan sini nih ada kamu juga ke sini itu untuk mencari saudara kan. Jadi ya kalau memang ya istilahnya mah kamu teh bukan siapa-siapa, mau tidak mau, dan Abah juga bukan siapa-siapa kamu. Jadi apa namanya, kalau bisa mah nanti Abah minta izin kepada saudara kamu itu siapa tadi. Kalau bisa mah Mang Sanca juga tolong sampaikan ini. Nah, aku Abah juga tidak akan dijadikan sebagai seolah-olah pekerja lah. Akan dijadikan sebagai seperti cucu sendiri oleh Abah juga di sini. Ya, kalaupun diminta untuk bantu-bantu, ya wajar saja untuk mendidik supaya tidak tidak jadi pemalas, ataupun juga bisa memanfaatkan tenaga, belajar berusaha, belajar mencari penghidupan, tidak untuk sebagai seorang ya karyawan atau pekerja, akan dijadikan seperti cucu lah. Ya mudah-mudahan juga istilahnya istilah nama seperti si nenek tadi disebutkan lah, ada untuk menjadi teman di sini. Mak udah tua, Abah juga sudah tua gitu. Aduh, mana ya Bah ya? Mana tuh Mang Sanca nih? Kenapa saya jadi kamu bilang kok Mang Sanca? Begini aja tuh Bah. Ya mau tidak mau merenan. Naraga juga ini kangen lah sama saudaranya. Apalagi tadi kemarin itu ketika sudah ketemu tidak lama, saudaranya ini langsung pergi lagi, ada pekerjaan untuk ya seolah-olah bahasa kasarnya yang jauh lah gitu, tidak pulang dulu, tidak tahu berapa harinya. Ya sudah gini saja, kalau nanti saya akan bilang mewakili Abah di sini. Saya juga punya keluarga jauh gitu Bah, tinggal di Bojong Salak itu hanya bersama ya Mang Jaka lah namanya.
Jadi ya Tuhan, ya saudara saya itu ataupun kami cuma punya tugas lah gitu, seolah-olah saya sebagai petani mengurus sawah. Wah, Mang Jaka mah suka memasarkan juga, suka menjual juga ke kota ataupun ada urusan-urusan yang lain gitu. Tapi ya nanti disampaikan lah, bukannya apa namanya istilah nama. Dan boleh jadi kalaupun tidak sampai tidak diizinkan gitu sama sahabat saya, teman saya itu, ya boleh dibilang saudaranya Raga ini, nanti saya akan minta lah Raga ini untuk ya sekali-kali ngelongok ke sini gitu, untuk sekedar bertanya kabar ataupun apalah gitu. Oh, ya memang sebenarnya mah Nini nggak bisa memaksa juga siapa di sini mungkin ya. Nah, merenan istilah nama Naraga juga punya keinginan untuk berkumpul bersama-sama keluarganya. Tapi ditambah yang tadi alasannya karena memang jauh ya, daripada istilahnya di sana juga di Bojong Salak juga jarang ketemu sama saudaranya karena banyak kegiatan di luar. Ya banyak-banyak di sini saja sama emak, bantu-bantu di sini. Dan ya di luar daripada itu Raga, emak minta maaf juga kepada Raga. Selama bersama emak di sini walaupun hanya beberapa hari, mungkin emak nyuruh-nyuruh kamu, meminta kamu ini itu dibadega lah oleh emak, seolah-olah dijadikan pekerja lah di sini. Mak mohon maaf kepada kamu. Jangan gitu mak. Saya kan awal-awalnya juga istilah nama emang cari ya seolah-olah cari penghidupan lah. Dan mak di sini justru malah merawat saya. Dan saya tidak merasa menjadi pekerja di sini. Saya seolah-olah dianggap sebagai cucu emak sendiri. Itu pun bukan dari omongan emak saja, saya juga merasakannya. Istilahnya saya nggak punya tempat tinggal, sampai di gubuk, nyaung-nyaung gitu. Daripada saya terlantar, beruntung sama emak di di sini di istilahnya diizinkan tinggal di sini sama emak. Saya juga sangat berterima kasih sekali. Adapun istilah nama emak nyuruh-nyuruh ya anggap saja seorang nenek ataupun kakek kepada cucunya. Ya sudah kalau begitu mah makan dulu ya. Kalau makan mah di sini mah selalu tersedia. Kemudian kalau sudah cukup istirahat, sudah cukup makan, jangan dulu pulang ke sana. Nanti aja rada agak-agak siang. Terus kalau si Dutung itu bagaimana? Apakah mau dibawa juga atau gimana? Ya si Dutung teh sudah bukan lagi peliharaan saya Kang Abah. Tapi seperti juga dia mengerti bah. Jadi saya mau ditanya dulu nanti si Lutung apakah mau tinggal di sini atau mau memang ikut sama saya. Cuman kalaupun istilahnya ikut sama saya, kan di kampung Bojong Salak mah masih banyak hutan-hutannya. Jadi mungkin dia akan merasa lebih betah di sana. Tapi itu nanti ya sesuai dengan situasi dan kondisi saja. Saya juga belum tentu tinggal di Bojong Salak kan. Ya sebenarnya mas saya juga lebih betah di sini lah karena banyak orang di sini, tapi bukan berarti saya juga tidak rindu sama saudara saya. Ya seperti yang Mang Sanca sampaikan tadi, mungkin di sini saya juga bisa silaturahmi lah gitulah, bisa tinggal di sini. Ke sana juga saya juga sering. Jadi istilah nama seolah-olah gini lah, di sini Abah dan Nini dianggap nenek dan kakek oleh saya. Di sana juga karena saudara saya Kang Jaka, jadi saya anggap ya memang saudara saya gitu, kata Raga Sukma sambil memandang kepada Ki Sanca seolah-olah minta dibantu untuk menegaskan perkataannya. Oh ya gitu Abah, intinya seperti itulah. Bahasa kasar Abah, singkatnya seperti inilah. Ki Jaka Suma adalah saudaranya Raga. Dan nenek juga di sini seolah-olah sudah dianggap oleh Raga ini sebagai kakek dan nenek. Dan nenek dan kakek di sini juga menganggap Raga sebagai cucu. Ya udah,
sebagaimana ilaharnya seorang kakek dan nenek suka dilongok sama sama cucunya, ataupun Kang Jaka di kampung sana sebagai seorang saudaranya gitu. Oh ya, ilaharnya juga tinggal bersama saudara. Jadi kalau begini mah enak, bahkan Raga kamu di sini disambut, di sana disambut. Jadi ya kamu bisa bisa tinggal di Bojong Salak, bisa di sini bisa. Ya seperti itu aja lah, Bah. Ya sudah, ya sudah. Itu mata tidak perlu dipikirkan. Sekarang memakan dulu. Kemudian kalaupun kamu mau tinggal di sini, ya sudah disampaikan oleh Abah sama Emak juga di sini bahwa kami menganggap kamu bukan sebagai pekerja, bukan sebagai tamu, tapi sudah dianggap sebagai cucu sendiri. Kalau kamu mau tinggal di Bojong Salak juga gak apa-apa, karena itu memang saudara kamu di Bojong Salak. Ya sudah, jangan dipikirkan. Sekarang mau makan dulu aja. Adapun itu nanti si Lutung, apakah kamu mau membawanya atau mau dititip di Abah di sini juga tidak apa-apa, terserah nanti kamu saja. Singkat cerita, kemudian Raga Sukma dan Mang Sanca dijamu makanan seadanya di warung si Abah dan si Emak warung itu. Karena memang untuk soal makanan di warung si Abah dan si Emak selalu tersedia, karena memang dia menyediakan makanan untuk orang-orang yang akan biasa makan di warung tersebut. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Waktunya sudah cukup untuk video untuk episode kali ini. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Like, komen, dan subscribe-nya di atas Kukang Dagol. Semoga cerita dongeng ini menjadi hiburan untuk para saudara-saudara yang mendengarkannya. Wilujeng patepang deui permio.